Om Swastiastu, selamat pagi Ibu, selamat pagi juga untuk teman-teman. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan tugas mengenai analisis tren dan isu, artikel dengan tema karakteristik pasien chronic kidney disease atau CKD yang menjalani program hemodialisis rutin di RSI Fatimah Cilacap. Sebelum masuk ke dalam pembahasan, izinkan saya untuk memperkenalkan kelompok terlebih dahulu. Saya sendiri, Elsa Octavia, kemudian ada rekan saya Sri Udyani, Kristiadi, Agus Dian, Dwi Handayani, Oka Arianti, Wita Julita, Dewi Krisna, Krisna Ayu, Indah Purnama, dan Susi Anggreni. Untuk pembahasan yang pertama yaitu mengenai definisi dari CKD atau Chronic Kidney Disease. Gagal ginjal kronik atau GGK atau yang disebut juga dengan chronic kidney disease atau CKD adalah keadaan kerusakan ginjal di mana ginjal mengalami kehilangan fungsi yang progresif dan bersifat irreversibel. Menurut Pranowo et al. Tahun 2016. Penderita gagal ginjal yang sudah pada stadium akhir atau end-stage renal disease atau ESDR memerlukan terapi ginjal pengganti yang disebut dengan hemodialisis. Selanjutnya yaitu definisi hemodialisis. Hemodialisis merupakan suatu cara untuk mengganti fungsi ginjal dengan mengeluarkan produk sisa metabolisme tubuh, air, dan menjaga keseimbangan elektrolit melalui membran semipermeabel yang disebut dializer. Menurut Kellenbach et al. Tahun 2015 dalam Kamasita Shistriana SI tahun 2018. Selanjutnya yaitu mengenai peran perawat. Peran perawat terhadap pasien CKD atau chronic kidney disease yang menjalani hemodialisa rutin juga sangat penting dan dibutuhkan karena perawat sebagai pemberi pelayanan kesehatan yang paling lama kontak dengan pasien dan juga dengan peran uniknya sebagai petugas yang memberi pemenuhan kebutuhan baik bio, psiko, sosio, kultural, dan spiritual diharapkan mampu memberikan motivasi pada pasien agar patuh terhadap anjuran kesehatan dan rutin menjalani hemodialisis, menurut Syamsiah tahun 2011. Selanjutnya yaitu karakteristik dari penyakit chronic kidney disease pada artikel yang kami bahas, yaitu yang pertama ada usia. Sebagian besar pasien CKD atau chronic kidney disease yang menjalani hemodialisis berusia kurang dari 65 tahun. Hal ini dikarenakan seiring bertambahnya usia, maka akan terjadi penurunan fungsi ginjal, seperti ginjal akan mengalami atrofi dan penurunan ketebalan korteks, serta terjadi penurunan kemampuan pengosongan kandung kemih dengan sempurna, sehingga meningkatkan terjadinya resiko infeksi dan obstruksi yang dapat meningkatkan resiko terjadinya kerusakan ginjal, menurut Prakas dan O'Hare tahun 2009. Dan yang kedua yaitu jenis kelamin. Pada artikel yang kami dapatkan, pasien yang mengalami CKD atau chronic kidney disease yang menjalani program hemodialisis sebagian besar berjenis kelamin laki-laki. Hal ini dikarenakan kecenderungan dari faktor gaya hidup, seperti merokok dan mengkonsumsi alkohol yang cenderung lebih banyak dilakukan oleh laki-laki, menurut Astrini tahun 2013. Selanjutnya yaitu pengetahuan tentang hemodialisis. Pasien yang menjalani hemodialisis dengan pengetahuan yang tinggi akan lebih patuh berobat dibandingkan dengan berpengetahuan rendah. Selain itu, seseorang yang mempunyai pengetahuan yang luas cenderung mengerti apa yang dianjurkan oleh petugas kesehatan, menurut Yuliau tahun 2009. Selanjutnya yaitu mengenai lama sakit. Sakit yang lama, perubahan pola hidup, dan komplikasi-komplikasi yang muncul dapat mempengaruhi bukan hanya masalah fisik saja, tetapi masalah psikososial dan sosial pasien. Sehingga resiko ketidakpatuhan akan semakin tinggi. Faktor kebosanan dan putus asa terhadap manfaat terapi akan menurunkan motivasi pasien untuk patuh terhadap program hemodialisis yang dijalani. Selanjutnya yaitu mengenai pelayanan perawat. Kualitas interaksi antara profesional kesehatan dengan pasien merupakan bagian penting dalam menentukan derajat kepatuhan. Orang yang menerima perhatian dari petugas kesehatan cenderung lebih mudah mengikuti nasihat medis daripada pasien yang kurang mendapatkan dukungan sosial. Selanjutnya yaitu kepatuhan.
Kepatuhan pasien hemodialisis dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti pelayanan perawat dan lama hemodialisis. Namun, masih ada sebagian pasien yang tidak patuh dalam menjalani hemodialisis. Selanjutnya yaitu tren CKD atau Chronic Kidney Disease yang menjalani program hemodialisis rutin di RSI Fatimah Cilacap. Indonesia mengalami peningkatan penderita chronic kidney disease sejak tahun 2013. Untuk mengganti fungsi ginjal, penderita gagal ginjal yang sudah berada dalam stadium akhir atau end-stage renal disease atau ESDR memerlukan terapi ginjal pengganti yang disebut dengan hemodialisis. Jumlah pasien chronic kidney disease atau CKD di Indonesia yang menjalani hemodialisa semakin meningkat setiap tahunnya. Ketika pasien memulai hemodialisis, maka di saat itulah pasien harus merubah seluruh aspek di dalam kehidupannya. Selain harus mendatangi unit hemodialisis selama 2-3 kali dalam 1 minggu, pasien juga harus konsisten mengkonsumsi obat, memodifikasi gaya hidup seperti diet makanan, mengatur intake cairan, dan mengukur balance cairan setiap hari. Penyakit CKD dengan prevalensi pada pria yaitu 0,3% lebih tinggi dari wanita yaitu 0,2%. Hal ini dikarenakan pria memiliki gaya hidup yang kurang baik seperti merokok dan minum alkohol. Selanjutnya yaitu mengenai isu dari CKD yang menjalani program hemodialisis rutin di RSI Fatimah Cilacap. Penyakit CKD dapat menyerang setiap manusia, baik pria maupun wanita tanpa memandang usia, status sosial ekonomi, latar belakang pendidikan, pekerjaan, dan tempat tinggal. Sebagian besar pasien chronic kidney disease yang menjalani program hemodialisis berpendidikan SD. Hal ini karena sebagian responden berusia lansia. Ada sebagian pasien yang tidak patuh dalam menjalani hemodialisis. Dapat disebabkan oleh berbagai faktor seperti pasien merasa tubuhnya masih merasa nyaman sehingga dapat bertahan dengan tidak melakukan hemodialisis, alasan kesehatan ataupun alasan lainnya. Berdasarkan penelitian ini, maka perlu ditingkatkan pengetahuan dan kepatuhan pasien yang menjalani hemodialisis rutin di RSI Fatimah Cilacap. Baik, kesimpulan dari presentasi yang dapat saya sampaikan yaitu GGK atau gagal ginjal kronik atau yang disebut juga dengan CKD atau chronic kidney disease adalah keadaan kerusakan ginjal di mana ginjal mengalami kehilangan fungsi yang bersifat irreversibel dan progresif. Penderita gagal ginjal yang sudah dalam stadium akhir atau end-stage renal disease atau ESDR memerlukan terapi ginjal pengganti yang disebut dengan hemodialisis, di mana hemodialisis merupakan suatu cara untuk mengganti fungsi ginjal dengan mengeluarkan produk sistem metabolisme tubuh, air, dan menjaga keseimbangan elektrolit melalui membran semi-permeabel yang disebut dengan dializer. Ketika pasien memulai hemodialisis, maka di saat itulah pasien harus merubah seluruh aspek dalam kehidupannya. Selain harus mendatangi unit hemodialisis selama 2-3 kali dalam 1 minggu, pasien juga harus konsisten untuk mengkonsumsi obat, memodifikasi gaya hidup seperti diet makanan, mengatur intake cairan, dan mengukur balance cairan setiap hari. Masalah lain yang muncul seperti penurunan hemoglobin juga harus diantisipasi. Baik, ini adalah referensi artikel yang kelompok kami gunakan. Baik, sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Saya mohon maaf apabila ada kekurangan ataupun kesalahan kata. Saya tutup dengan Prama Santi. Om Santi 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 Om.